Hello friends, apa kabar kalian semua? Balik lagi dengan gue Ray di channel All Times Gamer. Dan kali ini teman-teman kita sampai di konten bongkar ya. Bang, mau bongkar apa hari ini? Kali ini gue akan bongkar emulator kembali teman-teman, yaitu adalah EPSXE PS1 di PC versi 2.0.5. Kali ini gue akan bongkar gimana isi-isi dari tutorial dari emulator, maksudnya EPSXE ini, dan settingan terbaiknya untuk PC kentang goreng ya. Jadi gua akan coba kasih tahu kalian, biarpun sebenarnya ini emulator udah stable dan nggak perlu diutak-atik lagi, tapi gue mau coba bongkar satu persatu file yang ada di EPSXE. Oke teman-teman, jadi selamat menonton dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe juga, karena target gue adalah kali ini mencapai 1000 subscribers ya teman-teman di tahun ini. Tolong dibantu teman-teman, prok. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke tutorial. Dah, ini deh teman-teman, kita sampai di EPSXE-nya. Sampai udah kayak naik pesawat itu sampai. Padahal cuman buka aplikasinya doang gitu. Kita akan coba buka dan bongkar atu-atu apa aja yang ada dalamnya. Kita coba klik dari awal ya, file ya. Klik. Nah, file, ada run CD-ROM. Run CD-ROM itu apa? Run CD-ROM itu kalau kita masukin kaset PS kita ke PC atau ke laptop, kalau kita buka run CD-ROM maka otomatis gamenya akan terjalan gitu, akan dijalankan. Dan ada juga run ISO kawan-kawan. Run ISO kita klik. Nah, run ISO itu apa bang? Itu adalah menjalankan gamenya, dan ISO-nya sudah harus kita download dulu gitu, dan kita akan tinggal klik aja lalu open dan gamenya akan otomatis berjalan. Lalu yang ketiga ada run PSXE, ini gue nggak pernah pakai juga. Sama aja kurang lebih. Dan ada run BIOS, yaitu adalah menjalankan BIOS-nya, yaitu untuk menjalankan emulator kita teman-teman. BIOS sudah sering gue bilang ya di tutorial-tutorial sebelumnya gitu. Lalu ada Open Game List, kita buka ya. Open Game List ini adalah sama kayak run ISO, cuman dia dibarengi dengan cover-covernya tuh, kayak Yu-Gi-Oh, Vigilant, Tony Hawk's. Ada covernya doang teman-teman. Ini kemungkinan cuman buat apa namanya ya, memperindah aja gitu loh. Dan ada yang gak ada covernya juga nih. Kalau mau covernya tinggal nyalain internet, get covers, baru refresh, udah. Oke. Baru kita ke selanjutnya adalah local net play. Kalau mau main dengan teman kalian pakai net lokal LAN gitu. Tapi mendingan pakai stick aja teman-teman ya, lebih gampang dan mudah. Ada chain sticks juga untuk swap disk. Jadi saat digunakan untuk memakai Game Shark, contohnya kalau kalian masukin Game Shark, pilih cheatnya, baru change disk ke game yang akan kalian mainkan gitu, ISO-nya atau CD-ROM-nya gitu teman-teman. Kan kalau pakai Game Shark kan ganti-ganti langsung buka PS. Kalau zaman dulu kan buka PS-nya baru masukin gamenya. Nah ini juga ada kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah exit ya, keluar ya teman-teman ya. Nah baru kita ke menu selanjutnya, itu adalah run. Di sini ada continue untuk menjalankan kalau kita pause gamenya. Lalu ada reset ya, untuk mengulang lagi dari awal. Mengulang dari awal gitu. Dan save state ya, nge-save kapanpun, dimanapun, dan sama siapapun gitu loh teman-teman. Ada 5 slot dikasih per game ya. Ada load state juga. Bang, ini kalau gamenya Power Rangers di save slot 1, misalnya gue main game bola, save slot 2 nggak bang? Enggak, itu satu game untuk 5 slot untuk satu game. Jadi saat kalian main satu game, 5-5-nya buat satu game itu. Kalau ganti game lagi, otomatis kosong lagi teman-teman ya. Jadi jangan takut cuman bisa 5 game dong bang. Enggak. Tuh, lalu ada enable logs untuk logs file doang. Dan config ya, sebelum ke config kita ke options dulu teman-teman. Config terakhir aja ya. Kita ke options. Ada CPU overclocking, kita pilih kali 1. Baru CPU mode dynamic atau fast, lalu GT hex-nya dicentang dua-duanya, widescreen sama pixel precision-nya. UI language kita pilih English, auto load pp files-nya enable, cheat kodenya gue nggak pakai, dan game profile-nya nggak usah dipakai. Baru kita ke help, ada content, how config sama about ya. Thanks to EPSXE team yang udah bikin ini teman-teman ya, keren. Buat kita menikmati masa galau kita dan ya pengen main game aja gitu,
enak bener dah. Nah, lanjut lagi ke config teman-teman ya. Config di plugins, kita pilih ke video, lalu di sini ada dua pilihan, adalah PETE dan EPSXi. Kita pilih yang PETE teman-teman ya. PETE OpenGL karena teknologi termutakhirnya EPSXi. Kita pilih configure. Lalu di sini kita pilih settingannya. Untuk kalau gue ini kan kayak gini settingan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian PC kentang, gue akan kasih juga nih. Nah, ini kalau settingan normalnya kayak gini. Baru kalau misalnya kalian pengen, bang gue agak nge-lag ya bang ya di PC gue gitu. Nah, jadi kita pilih aja full screen, baru di sini sesuaikan resolusi monitor kalian, baru pilih 32 bit ya, jangan 8 bit teman-teman ya. Baru habis itu di sini centang nih widescreen fix-nya. Nah, mulai di sini internal X-nya itu kita pilih ya, yaitu adalah low karena untuk merendahkan resolusinya. Lalu ya resolusinya juga low atau native. Stretching-nya kita pilih 0, render modenya kita pilih 0, dan trading modenya kita pilih 0 juga. Nah, ini udah low semua nih ya. Lalu texture filternya kita pilih none juga, high res-nya kita pilih none, GFX-nya, RAM card RAM-nya kita pilih 512 teman-teman. Lalu di sini gua FPS-nya nggak gua limit ya, auto detect aja. Nah, ini pilih 200. Baru kita di sini nih kita tulis, kita ketik none lagi, kita ketik lagi, kita pilih none. Baru frame buffernya juga none, frame buffernya juga none minimum. Ini gunanya untuk mengurangi grafiknya gitu dan meningkatkan FPS-nya teman-teman. Lalu screen filternya ini kosongin. Ini juga di misk-nya kosongin semua. Nah, sampai sini sudah jelas teman-teman ya. Ini artinya low semua. Gunanya untuk membuat grafiknya menurun dan FPS-nya naik. Tapi kalau sebenarnya si EPSXi sih nggak perlu kayak gini ya. Normal aja juga udah nggak nge-lag ya. Cuman kalau ya, kalau kalian kentang goreng gitu, atau kalau mau grafiknya kebagusan sebenarnya bisa dipilih sini teman-teman. Kan ada default settings. Nah, ini pilih aja nih ya yang fast. Nah, yang fast ini tinggal ganti window mode ke full screen. Ini udah hampir mirip kayak settingan tadi, native tapi nggak native banget gitu teman-teman. Disediain kok sama EPSXi-nya. Baru kita oke aja ya. Kalau nanti kan mau oke, kalau gue cancel aja ya. Set. Nah, baru di config soft plugin-nya juga kita configure. Ini kita pilih full screen. Ya, sesuaikan aja sama yang gue pilih. Baru di sini normal aja, sini original, widescreen ya, karena gue pengen stretch gitu. Lalu OpenGL versi 2 dan trace-nya yang accurate aja, nggak apa-apa. Nah, baru ini udah kita iniin. Nah, overscan-nya dikosongin, dicentang aja. Baru kita klik oke, klik. Dah. Baru sudah selesai nih teman-teman yang video ya. Video udah beres. Sekarang kita ke sound. Soundnya bang pakai yang normal latency sama sound effect biar nggak delay sama suara gamenya gitu. Baru kita ke CD-ROM ya. Nih kosongin, gue nggak pakai CD-ROM. Baru gamepad-nya teman-teman. Nih di gamepad nih kita pakai yang direct input ya, karena gue pakai stick. Lalu pilih, tinggal samain aja nih, tinggal blok sini ini apa nih, kotak, blok sini X. Nah, baru L1 dan lain-lainnya. Nah, ini sekarang gue kasih tahu nih teman-teman. Kadang-kadang ada yang pernah nanya nih, kalau keyboard settingannya gimana sih bang? Nah, keyboard itu kalau X itu di gue adalah Z ya, kotak adalah X. Nih kotak ini X. Nah, baru adalah O adalah S. Dan segitiga adalah A. Jadi itu ZXAS teman-teman. Itu ZXAS itu udah standar banget penggunaan emulator keyboard gitu loh. Jadi main emulator saya pakai keyboard ya itu pencetannya tuh. Soalnya pernah ada yang nanya di komen waktu bongkar PCSX2. Dah. Jadi sih saya tinggal samain aja. Nah, kalau L1-nya apa bang? R1-nya itu gue pakai shift kiri sama R2-nya kontrol kiri. L1-nya kontrol shift kanan, L2-nya kontrol kanan. Udah beres deh gitu teman-teman. Baru ada BIOS, pilih yang SCPH 1001 bin ya. Jangan lupa download yang ini, yang USA. Baru ke memory cards-nya, download dulu memory card, nanti akan di Google banyak. Nanti akan ada di sini epsxc.mcr. Baru di input aja, select, di enable, klik, baru kita enable. Jadi deh memory card
Ini bedanya sama save state apa bang? Kalau memory card itu nge-save dalam gamenya gitu. Kalau save state nge-save di manapun gitu. Bisa lagi mau ngadapin raja terakhir, save state dulu. Sedangkan kalau zaman dulu kan kalau pakai PS kan nggak bisa save state gitu kawan-kawan ya. Kalau curangnya emulator tuh itu save state itu ciptaan emulator terdewa lah. Nah, udah beres teman-teman. Wizard Guide cuman ini doang. Udah beres tutorial bongkar EPSX ya teman-teman. Nah, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa membantu teman-teman yang sedang mau mencoba emulator EPSX ini teman-teman ya. Oke kawan-kawan, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan kira-kira konten bongkar apa lagi yang akan gue buat di next episodenya. Dan jangan lupa juga sering-sering nonton live gue ya tiap hari, dimulai jam 1, jam 2 sampai sore teman-teman mainkan game-game jadul ataupun a game zaman now yang bisa mabar dan multiplayer sama teman-teman around the world. Oke, teman-teman, thank you. See you and game over.